Oke, selamat datang di kuliah matematika kontekstual. Sekarang kita masuk, kita bahas tentang turunan ya, derivatif. Jadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau ingat kalkulus itu intinya tentang limit. Jadi kalau kita bahas turunan sebenarnya ada kaitannya dengan limit, atau malah turunan itu dibentuk oleh limit. Gitu ya. Jadi contoh, misalkan kita punya grafik, gitu ya. Terus kemudian kita mau, misalkan ini titik, namanya titik A, kita punya fungsinya namanya fx gitu ya. Jadi bidang kartesius, ini kita bilang titik A. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita mau cari turunan di titik A, ya itu bagaimana caranya? Nah, kalau kita ingat kembali, ingat ya, turunan pada titik tertentu, satu titik itu sama saja dengan apa? Kemiringan, nilai kemiringan atau garis singgung dari apa? Kemiringan, nilai kemiringan dari garis singgung pada titik itu, gitu ya. Jadi kalau kita punya titik di sini, kalau kita mau cari kemiringannya, ya berarti kita tarik garis singgung ya. Berarti garis yang hanya menyinggung titik itu, kita lihat kemiringannya. Misalkan ini garisnya, kita namakan garisnya GX, gitu ya. Kita cari nilai kemiringannya ya, gradiennya, gitu. Nah, itu adalah tentang turunan. Jadi di awal turunan itu dimulai dari garis tangan, gitu ya. Garis tangan yang nanti dibentuk oleh garis sekan, gitu ya. Seperti itu. Jadi, nah pertanyaannya, kalau kita mau mencari seperti ini bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di buku, gitu ya, ini bisa diperoleh dengan cara apa? Mencari kemiringan di sini adalah dengan apa? Kalau kita hapus ya. Ini dengan cara apa ya? Kita mendekati, gitu ya, kemiringan dari garis pada titik ini. Caranya bagaimana? Kita ambil ini titik 1, titik 2 di sini, kita tarik garis, gitu ya. Gini, kalau kita punya dua titik, kita bisa bentuk persamaan garis, gitu kan ya. Nah, dari sini terus kemudian apa? Dari sini misalkan, ini terlalu ini. Nah, ini kita perpanjang lagi. Misalkan ini di titik ditambah sesuatu kasih ya, karena setelah A gitu ya. Nah, di sini terus kemudian gitu ya, kalau kita lihat, nah, kalau kita mau mencari kemiringan di titik A berarti apa? Sama saja dengan bagaimana? Lihat ya, kita melihat apa? Limit. Lihat ya, perhatikannya, kalau kita geser garis ini, gitu ya, geser titik A ini lama-kelamaan mendekat ke A plus H ini kita lama-lama mendekat ke A, maka kita punya kemiringan garis pada titik A. Ya, jadi ini kita bilang titik A, saya kasih warna biru saja supaya membedakan. Oke, sorry. Garisnya, gitu ya. Nah, berarti apa? Jika kita titik A plus H ini makin lama makin dekat A, maka kita dapat kemiringan garis A. Berarti apa? Ini sama saja dengan ini ya, perhatikannya. Apa? Kemiringan itu apa? Kemiringan suatu titik kita bisa peroleh dengan apa? Ya, ingat ya, perbandingan antara kedua titik kita bisa peroleh ya. Ini apa? Ini kalau kita bilang titik ini adalah A plus H, F A plus H, gitu ya. Dan ini kalau kita bilang titik ini adalah A, FA, gitu ya. Maka kita punya apa? Kemiringan dari garis yang warna merah ini apa ya? Berarti ini adalah FA plus H dikurang FA dibagi apa? A plus H kurang A, gitu ya. Ini jadinya di bawahnya tinggal H, gitu ya. Nah, perhatikan kalau apa? Makin lama kelamaan makin kecil nilai H-nya atau makin mendekati A plus H ini dengan A, maka kita memperoleh apa? Kemiringan dari garis ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga ya. Nah, tapi kita tidak hanya mengecek yang ke kanan. Begitu juga dengan apa? Kita periksa yang ke kiri. Gitu ya. Bagaimana kalau kita mendekati? Nah, ini misalkan titik ini namanya A kurang H, gitu ya. Kita bisa juga caranya apa? Ya kita buat perbandingan, gitu ya. FA
dikurang FA kurang H dibagi H. Gitu. Kita lihat kan A dikurang A kurang H jadinya H. Gitu ya. Jadi saya langsung di sini kan ini harusnya apa nih? Harusnya di sini A dikurang A kurang H. A dikurang A 0 min plus H jadi tinggal H ya. Oke. Jadi di sini ada H. Nah, seperti itu. Tapi apa? Makin lama kelamaan makin apa? A min H ini makin mendekati A, maka kita punya ini. Begitu juga dengan A plus H ya. Berarti apa? Ya nilai kemiringan di sini sama saja dengan apa? Ya limit H mendekati 0. Begitu juga dengan ini ya, limit H mendekati 0. Kita memperoleh kemiringan. Berarti apa? Ya itu turunan suatu apa namanya? Nilai turunan dari suatu fungsi pada suatu titik kita namakan A itu sama dengan apa ya limit ini gitu ya, limit apa namanya H mendekati 0 dari apa ya FA plus H dikurang FA dibagi H gitu ya. Nah, perhatikan kalau ya sama seperti ini ya. Jadi kenapa yang ini itu H mendekati G. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat gitu ya, kalau hanya mendekati 0 dari kiri, maka kita memperoleh yang ini. Gitu ya. Gitu ya, kalau H mendekati 0 dari kanan ya berarti positif. Seperti itu ya. Kalau H mendekati 0 dari kiri kan ingat hanya berarti bernilai negatif. Gitu. Maka kita mempunyai yang ini, gitu ya. Kita bisa rubah yang A plus H jadi apa? A negatif H dengan hanya positif. Gitu ya. Jadi ingat sama seperti tadi, turunan itu juga apa? Juga limit. Artinya apa? Kalau kita mau mencari turunan suatu nilai turunan suatu fungsi pada suatu titik, kita lihat limit kiri dan kanannya ada tidak. Seperti itu ya. Nah, misalkan contoh gitu ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Kalau bagi Anda yang sudah pernah belajar nilai kalau mau cari turunan berarti apa? F 0 berarti apa? Ya, ini apa tinggal ya 2 dikali 0 gitu kan, karena turunan dari x kuadrat adalah 2x gitu ya, di titik 0 2 kali 0 ya 0 gitu ya. Tapi ingat, kita sekarang sudah belajar limit, caranya berbeda ya. Bagaimana? Ya, Anda lihat ya. Kalau kita sketsa, kita mau cari turunan di sini ya. Kalau secara garis kan kita lihat benar ya. 0 kan, karena apa? Garis datar itu kemiringannya apa? 0. Gitu ya. Nilai tannya, gradiennya apa? Gradiennya 0 kan ya. Nah, kan caranya apa? Ya kita bisa gini toh. Ini tarik ke sini. Gitu ya. Lama-kelamaan apa? Makin ke dekat titik ini, misalkan ini kita bilang ini 0, ini adalah apa nih? 0 plus H gitu ya. Lama-kelamaan kalau H mendekati sini maka apa? Ya kita dapat sama garis lurus juga. Begitu juga dengan yang dari sini ya. Misalkan di sini ini 0 kurang H gitu ya. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Lama-kelamaan apa? Kan jadi garis lurus ya. Jadi apa yang Anda cek ya adalah ini. Ya, berarti ya f akse 0-nya apa ya? Berarti ya limit ini H mendekati 0 dari apa? H mendekati 0 dari ya f 0 plus H dikurang F0 bagi H. F0 plus H jadinya apa ya? H kuadrat. H kuadrat dikurang F0 ya 0. Gitu ya, dibagi H. Jadi apa? H kuadrat bagi H, ini limit H mendekati 0. Kita punya H, ya limit H mendekati 0 dari H. Ya kita dapatnya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang menjadi masalah? Nah, ini contoh yang tidak punya turunan. Kita punya ini, kalau Anda masih ingat ya, fungsi mutlak. Fx sama dengan mutlak X. Nah, sekarang perhatikan fungsi ini ya, Fx sama dengan mutlak X. Gitu ya, yang pasti kalian tahu. Gitu ya, mutlak X. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mau cari turunan mutlak X di titik 0 ada tidak? Ya.
berarti yang kita mau di sini ya, kita mau periksa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama adalah apa? Kita cek garis singgungnya. Apa? Kita lihat limitnya didekati dari kiri dan kanan, toh. Berarti yang kita cek adalah ya ini. Limit H mendekati 0 dari apa? Ya, F0 plus H dikurang F0 dibagi H. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat dari kiri dan kanan. Nah, perhatikan dari sini apa? Lihat ya. Berarti kalau limit H mendekati 0 dari kanan, apa yang terjadi? Gitu ya. Kalau H mendekati 0 dari kanan berarti apa? Ya ini F0 plus H ini apa di sini tadi ya? Mutlak H kan? Dikurang 0 per H. Berarti apa? Ini kan sama dengan apa nih? Sorry, sebelum kita kasih ini ya. Oke, ini apa jadinya? Limit H mendekati 0 dari apa? Mutlak H dibagi H. Nah, perhatikan kalau limit H mendekati 0 dari kanan, maka mutlak H jadi apa? H per H berapa? 1. Tapi kalau apa? Kalau didekati dari kiri, maka apa jadinya? Minus H. Minus H bagi apa? Minus 1. Nah, berarti apa? Limit kiri dan kanannya berbeda. Berarti apa? F aksen 0 tidak ada. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat secara geometris, bagaimana? Oke. Nah, kalau kita lihat di gambar, kita lihat pada gambar, lihat ya. Kalau H mendekati 0 dari kanan berarti apa? Kemiringan garisnya apa? Ya, fungsi ini. Ya, kemiringan dari apa ini? Ini fungsi apa ya? Ini adalah fx sama dengan x kan? Gitu ya. Kemiringannya apa? 1. Terus ya, mau dekat 0 pun gitu ya, mau dekat 0 di sini pun tetap kemiringannya apa? 1. Nah, kalau yang ini apa? Ya, kalau sebelah sini apa? Ya, ini adalah apa nih? Ya, fx sama dengan min x. Mau deket-deket 0 berapapun nilainya apa? Kemiringannya tetap min 1. Dari kanan 1, dari kiri min 1, limitnya berbeda. Berarti apa? F aksen 0 tidak ada. Seperti itu ya. Jadi itu, ini juga sekalian menjelaskan kalau apa? Kalau fungsi continue belum tentu apa? Terturunkan. Tapi kalau apa? Fungsi yang terturunkan sudah pasti continue. Fungsi ini continue ya, mutlak X, continue. Tapi apa? Tidak terturunkan pada saat titik apa? X sama dengan continue, jelas continue. Gitu ya, nilai limit dan nilai fungsinya sama semua. Seperti itu ya. Nah, itu. Jadi itu ingat ya, ingat konsep turunan dimulai dari ini, kemiringan garis. Jadi kalau kalian mau cari turunan satu titik, nilai turunan dari suatu fungsi pada suatu titik, lihat limit ini, gitu ya. Apa nih? Berarti limit apa? Limit garis sekan untuk apa? Hanya mendekati 0. Atau jadinya apa ya? Jadinya ya nilai tangan dari garis singgungnya. Atau apa? Gradien. Seperti itu ya. Jadi itu mesti ingat baik-baik konsep turunan seperti itu. Jadi Anda tidak hanya menghafal gitu ya, tapi Anda juga tahu datangnya dari mana. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini, Anda juga bisa apa? Anda juga bisa menebak apa? Anda juga bisa menebak suatu grafik fungsi kalau Anda dikasih apa? Grafik fungsi turunannya. Contoh, gitu ya. Kalau Anda dikasih ini, Anda dikasih fungsinya seperti ini. Terus ini adalah X, Y. Ini fx gitu ya. Terus Anda diminta tolong gambarkan grafik dari fungsi turunannya. Gitu. Nah, berarti apa? Nah, Anda perlu ingat, berarti apa? Untuk setiap ini kan apa? Garis singgungnya. Anda bisa lihat ya, satu titik garis singgung nilainya berapa, di sini garis singgung berapa. Dan ingat, kalau miring ke kanan, garis singgungnya bernilai positif. Kalau menuju ke kanannya, kalau ke kiri, ini positif, ini negatif. Jangan sampai lupa. Jadi kalau apa yang kalau miring-miring ke sini berarti apa? Oh, ini nilainya negatif nih pasti. Berarti kalau kita gambar gitu ya, kalau fungsi ini gitu ya, kira-kira kalau kita gambar grafiknya, grafik turunannya, fungsi turunannya apa? Ya, kita bisa lihat oh, ini negatif. Ini kan paling atas paling curam ya. Oh, berarti paling negatif. Ini misalkan di titik minus 4 gitu ya. Terus di sini ya, berarti paling negatif. Oh, berarti mulai dari negatif. Terus lama-kelamaan naik gitu ya. Tapi Anda tidak perlu tahu, tidak perlu. Pasti setidaknya Anda bisa memprediksi. Gitu ya, memprediksi. Terus lama-kelamaan di sini 0 gitu ya, titik balik. Oke, berarti lama-kelamaan nyentuh 0.
Terus dia naik lagi. Awalnya naiknya pelan-pelan, gitu kan ya. Di sini kan masih belum terlalu ya, baru nanti mendadak curam. Gitu ya, naiknya pelan-pelan, terus mendadak baru curam. Terus kemudian, nah, perhatikan di sini, pada saat di sini apa nih? Kemiringannya 0 lagi, gitu ya. Berarti apa? Jadi di sini, gitu ya, pada saat ini pada saat naik, nah jangan lupa turun lagi. Gitu ya, karena apa? Di sini kan curam, mendadak apa nih? Makin melandai, makin turun sampai nyentuh 0 lagi. Nyentuh 0 ini negatif dan negatif tapi tidak terlalu ini. Terus di sini datar lagi, balik lagi ke 0. Terus Anda bisa memprediksi dari situ. Gitu ya. Terus kemudian ya kalau Anda dikasih grafik fungsi ini X, ini Y, grafik fungsinya kalau begini. Gitu ya. Nah, Anda diminta tentukan turunannya. Ya, kalau ini kan mudah ya. Ya, kalau garis gradien, kalau garis lurus, gradiennya apa? Sama. Suatu angka. Jadi apa? Ya, ini tinggal Anda cari 2 titik. Itu ya, tentukan nilainya. Terus dapat gradiennya, misalkan ini apa? Ini miring ke kiri, berarti ya gradiennya negatif ya. Berarti kalau grafik fungsinya ini kalau fx-nya, ya kalau f aksen x-nya berarti apa? Ini negatif. Ya, berarti negatif di sini. Ini negatif terus sama sepanjang sini, terus kemudian naik positif. Nah, ini putus di sini. Misalkan positifnya di sini, ya putus naik. Stop. Di sini 0. Ya, karena garis lurus, gradiennya 0. Sini 0. Terus, oh stop. Sini negatif. Oh ya negatif, misalkan negatif sini. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Seperti demikian. Sorry, ini kosong ya, karena nilai ininya tidak ada. Tidak ada yang bulat penuh ya, ini kosong. Bulat kosong. Karena nilai limitnya tidak ada. Karena nilai turunannya tidak ada ya. Selesai, Anda bisa gambar. Gitu ya, jadi dengan grafik fungsi, Anda bisa prediksi grafik fungsi turunannya. Dengan grafik fungsi turunannya juga, Anda bisa memprediksi apa? Ya, gradien dari dengan grafik fungsi turunannya, Anda bisa memprediksi apa grafik fungsinya. Seperti itu ya. Gitu. Contoh, gitu ya, kalau Anda dikasih seperti ini gitu ya, saya ganti. Ini kan tadi yang ini adalah apa nih? Yang ini adalah f aksennya. Nah, sekarang oke, ya. Kalau dikasih grafik fungsi turunannya, misalkan seperti ini, miring, lurus, naik, gini, turun lagi, nah stop. Gitu ya, misalkan dikasih tahu titik-titiknya. Ini 2, misalkan. Ini 4, misalkan. Ini 3, misalkan. X, Y. Dari sini 0 ya, sini 3, misalkan. Sini 4, sini 5, sini 7, misalkan kayak gitu. Ya, ini sama ya. Nah, terus ini misalkan grafik fungsi turunannya, f aksen x-nya. Anda diminta gambarkan grafik fungsinya. Bagaimana? Ya, kita coba gambar. Ya, jadi Anda bisa memprediksi ya dengan menggunakan ini. Nah, dari sini Anda lihat ya, awalnya apa nih? Grafik fungsinya, terus dibilang, dikasih tahu di sini ya, misalkan dari dikasih titik awalnya. Misalkan ini saya hapus sampai di sini ya. Sampai -3 ya. Oke, terus dikasih tahu apa nih? Dikasih tahu di sini. F-3 itu nilainya berapa? Nilainya 5. Berarti Anda sudah tahu ya. Untuk -3 nilainya itu misalkan di sini 5. Gitu ya. Berarti kita mulai titik dari sini. Nah, Anda perhatikan makin lama apa? Makin lama nilai gradiennya makin turun. Awalnya positif sekali, makin lama makin turun. Terus kemudian apa? Kemudian sampai di titik 2, apa? Dia nilai apa namanya? Gradiennya awalnya positif, kemudian menjadi apa? Menjadi 0.
Ya, ini kan gradiennya, sorry, mohon maaf, gradiennya tidak 0 ya. Gradiennya di sini sama, gitu ya. Berarti apa di sini? Awalnya besar gitu kan ya, berarti nilainya bagaimana? Ya, berarti di sini 5, berarti ya nilainya bagaimana? Ya, naik dia ya. Perhatikan karena apa? Ini positif, geser minus 2, dekat-dekat minus 2 berapa nih? Gradiennya masih positif juga ya. Berarti kalau apa? Kalau Anda turun, berarti apa? Gradiennya jadinya negatif. Padahal di sini positif, berarti harus apa? Naik. Gitu ya. Jadi apa? Sini naik. Berarti ini grafiknya harus inikan lagi ya. Geser sedikit. Oke. Nah, ini kita minus 5 lagi, sorry, 5. Gitu ya. Sini lihat. Berarti mulai dari titik ini, aduh, sorry, 5. Mulai dari sini, atau janganlah, jangan 5. Nanti terlalu ini, gitu ya. Misalkan kita mulai dari minus saja ya. Misalkan F minus 3 itu minus 2. Oke, misalkan minus 2 di sini. Oke, supaya tidak perlu yang berkata sekali ya. Jadi apa nih? Naik. Naik, tapi lama-kelamaan, lihat ya, lama-kelamaan makin ini ya, makin lama-kelamaan makin menurun ya, apa namanya, tidak terlalu curam gitu ya naiknya. Tidak terlalu curam naiknya, Anda bisa prediksi di sini ya. Kalau curam pada saat di sini mulai sama nih. Kemiringannya mulai sama nih. Di sini ya. Berarti apa nih, bagaimana nih? Di sini kita buat lebih curam lagi misalkan ya. Karena nah, sini gitu ya. Kita buat curam. Nilainya 4, bayangkan. Gradiennya 4. Gitu ya, gradiennya 4 berarti tangan 45 derajat itu berapa? Tangan 45 derajat kan 1. Gitu ya, tangan 45 derajat 1. Tangan 60 akar 3. Jadi lebih lagi surutnya ya, mau dekat-dekat 90 derajat ya. Naik terus ini. Naiknya cukup ini. Terus makin ke sini makin, nah ini sama ya. Kemiringannya sama. Kemiringannya sama berarti dia ada ini bagaimana nih? Kalau kemiringannya sama, berarti dia bentuknya garis lurus ya. Ingat ya, kemiringannya sama. Berarti nilainya berapa tuh kemiringannya? 2 terus. Sampai ini. Berarti apa nih? Sampai sini garis lurus. Ya, sampai di 3. Nah, ya karena kan gradiennya berapa nih? 2 terus konstan ya. 3 sampai di 3, terus kemudian apa nih? Naik lagi. Gitu ya. Meningkat gitu ya. Ini naik lagi. Naik lagi. Ya, gambarnya sedikit jelek. Ini garis lurus di sini. Ya, terus kemudian di sini dia naik lagi. Gitu ya. Terus di sini naik lagi. Naik gitu ya. Makin curam. Dari sini makin curam. Makin curam sampai ke 4 stop. Ini agak melengkung ya, agak melengkung. Sorry. Ini terus kemudian sini agak melengkung sampai ke 4 stop, garis lurus lagi, terus garis lurus sampai 5 gitu ya, sampai 5 stop, terus kemudian apa nih, menurun tapi masih positif. Artinya apa ya, berarti ini makin
Oke, lama-kelamaan ini, gitu ya. Nah, seperti itu gambar grafiknya. Jadi Anda bisa prediksi ya, kira-kira seperti itulah. Itu tidak harus tepat karena ini kita memprediksi, artinya apa ya, tidak otomatis sama gitu ya. Jadi saya harap dari sini Anda juga bisa memprediksi gitu ya. Oke, itu sekian kuliah matematika kontekstual. Terima kasih.